Aku ingin juga menyampaikan permohonan maaf aku. Di video kemarin aku membuat salah ternyata persepsi aku tentang LPN yang ada di Malaysia. Hi everyone, welcome back again to my channel and this is about Sastra. Yeay! Selamat pagi guys dari Jakarta, dan kali ini aku ingin bawa kalian jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan untuk mencoba sarapan yang bener-bener aku sudah rindui sangat. Dan dengar kabar ada sebuah kedai nasi lemak di sekitar ini, di sekitar area tempat aku ini. Sudah cukup rame pagi-pagi di jam 6 kurang sebenarnya, tapi udah rame banget. Dan you know what guys, it's been a while since our last trip ke Malaysia. Jadi pagi ini aku ingin cari sarapan nasi lemak, dan kebetulan di situ katanya ada jualan nasi lemak. Hari ini hari libur, jadi aku pengen banget merasakan sarapan baru, dan pagi-pagi sudah langsung bangun tidur dan pengen banget ke kedai nasi lemak itu. Everyone, seperti apa grand nasi lemaknya? Ikutin aku ya. Nasi lemaknya ada di sini nih guys. Aku makan nasi lemaknya di sini. Pagi-pagi udah rame banget. Jakarta is a very busy city in the morning, you know. Nah, di sini dia. Di Family Mart. Katanya di Family Mart ini ada jual. Ada tukang parkir. Pak, pagi-pagi jam 6 udah kerja aja sih bapak ya. Tuh, itulah fungsi tukang parkir di sini. Ya, hanya tiu kiri dapat duit. Oke. Family Mart, cari nasi lemak. Wow, banyak juga nih pagi-pagi orang yang sudah nongkrong di Family Mart. Ya. Dan ini adalah nasi lemaknya guys. Yes. Ini banget nasi lemaknya. Dan aku beli nasi lemak ini di Family Mart. Ya betul banget. Beberapa dari kalian juga pasti bilang Family Mart we boycott Family Mart juga. Tapi aku setelah cari-cari informasi, Family Mart mengatakan dia nggak bekerja sama dengan Israel seperti itu. Makanya aku beranikan diri untuk datang ke Family Mart. Dan ini to be honest, very first time aku makan nasi lemak di Family Mart. Karena sebelumnya aku makan nasi lemak tuh di restoran-restoran yang cukup besar kalau di Indonesia, dan harganya tuh hampir 60.000 or 50.000 ke atas seperti itu untuk satu porsi nasi lemak. Tetapi untuk dengan harga 19.000, this is my very first time untuk makan nasi lemak di Family Mart. Dan seperti ini tampilannya, wangi, belum buka. Penasaran banget, aku ingin tahu seperti apa isi di dalamnya. Wow. Ya seperti ini guys. Cucu, ada telurnya, ada ayamnya, ada kacang, ada sambal bilis, ada ikan bilis, dan ada sambalnya. Sambalnya dipisah seperti ini, nggak dia campur. Oke. Mirip-mirip lah baunya yang sama
sambal yang ada di Malaysia, tapi ini aku salut cukup banyak dengan harga 19.000. Ini lumayan banyak loh, dapat ayam, dapat telur, dapat kacang, dapat ikan bilis, dan dapat nasi juga seperti itu. Kalau di Malaysia disatukan, mungkin karena mereka takut basi ya, jadi mereka. Tapi kenapa harusnya dipisah ya? Seharusnya mereka bisa put it inside. Ya, tapi mungkin cara orang beda-beda. Here we go. Jadi aku langsung masukin semuanya seperti ini sambalnya. Ya Allah. Seharusnya kita dapat libur nih guys, libur 4 hari nih. Jadi libur di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Biasanya udah di Malaysia. Tapi the thing is, to be honest aja, ringgit makin menguat, rupiah makin melemah, jadi membuat traveler short trip ataupun orang-orang yang biasa memiliki short trip seperti saya, atau traveler yang suka short trip seperti saya dan teman-teman yang hanya 2 atau 3 hari di Malaysia itu cukup kesusahan karena mahal sekarang. Kita mau apa-apa juga mahal. Jadi insya Allah akan kembali ke Malaysia, tapi mungkin dalam libur panjang, nggak dalam libur pendek seperti ini. Yang rindukan akan hal-hal banget tentang Malaysia, ya udah ini nasi lemaknya ini. Apalagi terakhir makan nasi lemak burung hantu itu, ya Allah, mau ulang banget memori itu. Abang Sep, Kak Ros, kemudian Cik Gunur. Ayo kita malam-malam lagi makan nasi lemak burung hantu. Dari baunya sih kurang ya, bau sambalnya juga kurang, bau nasinya juga kurang, tapi let's give it a try. Kita tidak akan tahu kalau kita belum coba. Bismillahirrahmanirrahim. Everyone, sudah sarapan belum nasi lemak Malaysia? The thing is, kenapa Family Mart jual nasi lemak ya, nggak menjual nasi uduk? In fact, mereka ada di Jakarta gitu. Seharusnya mereka menjual nasi uduk dengan asumsi bahwasanya akan lebih laris, akan lebih mendapatkan banyak respon, tapi mereka lebih menjual nasi lemak dibandingkan nasi uduk. Belum mandi, pagi-pagi datang ke sini langsung cari nasi lemak. Bismillahirrahmanirrahim, everyone. Beda emang ya. Jadi aku paham sekarang kenapa orang Malaysia yang ada di Jakarta selalu rindu untuk balik lagi ke Malaysia. Walaupun di sini tuh ada nasi lemak, ada nasi kandar, ada gitu, tapi memang air tangannya beda sepertinya. Ini nasinya ada santannya iya, ada jahenya iya, udah gitu aja kayaknya ya. Enggak, enggak dibuat 100% kayak di Malaysia. Coba dengan sambal. Pedas. Oke. Rasa sambal sedikit asin ya, tapi asin. Udah ikan asin, sambalnya agak asin lagi. Kalau di Malaysia ikan asinnya nggak kayak gini nih. Ikan asinnya kayak gini nih guys. Ikan asin ini emang asin gitu. Jadi udah ikannya asin, sambalnya asin, pedas.
nabrak. Ayam pun ayam macam ayam fried chicken gitu, tapi oke lah, mengobati rasa rindu ya. Coba kita gaul ya, kita campur semuanya, nasi sama ayam. Ya Allah, kangen beneran ini, rindu banget, rindu tak terbalaskan, rindu tak tersampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asin. Kalau di Malaysia itu aku suka makan nasi lemaknya tuh begininya tuh aku makan ikan asinnya pun aku makan, nggak ada di asinnya, tapi ini asin banget. Ya namanya ikan asin ya pasti asin, tapi kalau di Malaysia tuh I love when I bite ikan asinnya tuh crunchy gitu loh, griuk gitu, tapi nggak asin gitu. I don't know whether mereka rendam dulu ikan asinnya jadi nggak begitu asin, tapi ini kayaknya asin banget. Sambalnya pedas banget. I bet Malaysian people will not eat this because it's very spicy. It's Indonesian spicy, typical Indonesian spicy. Nasi lemaknya it's only like bumbunya tuh 50% what I've taste from Malaysian. Bumbunya tuh kalau di Malaysia 100%, kalau ini kayaknya 50% aja bumbunya. Ada santannya, tapi kurang rempah-rempahnya. Gak pernah semenderita ini saya makan nasi lemak. Pedas. Ini sama halnya sih ketika saya makan nasi lemak juga di di restoran-restoran yang aku bilang tadi di awal video, kayak 60.000 harganya satu porsi. Mendekati iya, tapi exactly the same taste itu nggak ada, karena memang mungkin rasanya di sini yang buat adalah lokal ataupun orang Malaysia mungkin, tapi dengan limited source of ingredients or seasoningnya kurang atau seperti apa yang membuat ini cukup berbeda dengan apa yang biasa kita temukan di Malaysia. Di Malaysia itu guys, yang 50 sen aja itu nasinya tuh satu lembut, yang kedua bumbunya itu mereka bermain di bumbu gitu, jadi walaupun sedikit tapi rasanya kamu suapan pertama itu Allah Akbar. Sambalnya juga tuh enak, ada pedesnya tapi nggak sepedas ini. Mungkin mereka adjust ke Indonesian taste ya, tapi ini yang biasa makan nasi lemak di Malaysia bakal kaget banget sih, ini pedas dan seasin ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya, mungkin selera orang Indonesia seperti ini. Asin guys, sumpah. Telurnya berasa begitu enak karena dia plain, nggak asin. Tapi habis sih. Actually mau bawa ini buat teman-teman di sekolah, mau memperkenalkan nasi lemak ini buat teman-teman di sekolah, tapi sepertinya
nggak jadi karena nggak rekomen gitu. Nanti aku coba cari lagi yang enak. So far sih udah ada 3 atau 4 restoran yang aku temukan nasi lemaknya dan belum ada yang rasanya mendekati dengan rasa yang ada di Malaysia. Intinya harus ke Malaysia lagi. Anjir Stika gimana nih? Kita harus ke Malaysia lagi. Rupiah lagi melemah. Ringgit susah dikejar. Gimana caranya ya? Oke, I will give score to this nasi lemak setelah saya menyelesaikan ini. Sepertinya nggak bisa ngabisin sambalnya. Sambalnya cukup pedes, bukan cukup, sangat pedes. Padahal dia dari rumah tadi sudah sangat excited. Ya, hari ini sarapan nasi lemak. Ya, hari ini sarapan nasi lemak, tapi ekspektasi saya terlalu tinggi karena pernah makan nasi lemak enak di Malaysia. Oke, untuk skor nggak habis guys, sorry, nggak habis. Sambalnya nggak habis, ikannya bilis juga nggak habis. Sebenarnya kalau di Malaysia saya bisa makan 2 atau 3 kali. Ini kalian tahu kan, kalau makan nasi lemak tuh nggak pernah 1 bungkus. Oke, untuk skor nasi lemak ini saya kasih 70. 65 to 70 lah. Oke, 70 not bad. Buat yang ingin penasaran makan nasi lemak yang nggak pernah nasi lemak, ya saya takut mereka makan ini, jadi mereka akan wrong perceptions. Oh, ternyata nasi lemak seperti ini, nggak, nasi lemak nggak seperti ini, gitu. Mau rekomendasi orang juga nggak, gitu, karena nasi lemak nggak seperti ini rasanya. Tapi overall sedikit mengobati rasa rindu, rasa kangen. Itu sih yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Dan yang paling penting, konklusi di antara semua ini adalah harus kembali ke Malaysia. Doakan bisa bulan depan lah mungkin sampai dengan cukup tabungan kami untuk kembali ke Malaysia. Doakan ya guys, amin Allahumma amin. Oh iya, aku ingin juga menyampaikan permohonan maaf aku. Di video kemarin aku membuat salah ternyata persepsi aku tentang PLKN yang ada di Malaysia. PLKN itu aku sudah melakukan beberapa pertanyaan juga ke orang gitu, orang Malaysia. Aku juga sudah melakukan research juga, tapi memang mungkin konklusi yang aku buat salah karena beberapa orang memberikan informasi kalau PLKN itu diperuntukkan untuk siswa-siswa yang tidak lulus SPM seperti itu. Jadi untuk mungkin aku yang salah bikin konklusi, jadi aku benar-benar mohon maaf yang mengatakan bahwasanya PLKN itu diberikan atau ditujukan untuk mereka siswa-siswa yang bermasalah di Malaysia. Bukan bermasalah karena mereka membuat jenayah, tapi bermasalah secara akademik. Ternyata untuk PLKN ini bahkan ada anak yang mendapatkan 9A itu masuk dan mengikuti PLKN ini. Jadi PLKN ini benar-benar diberikan untuk mereka murid secara random untuk belajar bagaimana mereka bertanggung jawab, merasa memiliki bangsa dan ikut menjaga bangsa dan negara Malaysia seperti itu. I'm really sorry for the bad conclusion that I've made in my previous video.
Oke everyone, itu aja. That's all from me. Thank you so much for this watching this beautiful morning. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan dengan nasi lemak. Semoga nanti one day in the near future we can go back to Malaysia and business. Okay, thank you so much for watching. Hopefully that you find this very good. If you find this video, for you to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super from us in Indonesia. Bye. Assalamualaikum.